Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya menyapa semua Sobat Anis Kembang dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lebih mendalam terkait pola rawatan untuk burung anis kembang yang punya metabolisme cepat dengan yang metabolisme lambat. Sebagaimana pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa ketika kita memelihara burung anis kembang, itu sebetulnya kita lagi mengelola suhu tubuh dari burung anis kembang. Itu kita bermain-main dengan suhu tubuh burung anis kembang. Itu yang menjadi dasar kita. Nah, bicara tentang suhu tubuh atau mengelola suhu tubuh berarti kita tidak akan lari dari yang namanya sistem metabolisme tubuh, yaitu sebuah kegiatan kimia yang ada dalam tubuh burung untuk merubah makanan yang masuk. Makanan itu kan terdiri dari protein, lemak, kemudian serat, kemudian vitamin, kemudian mineral. Nah, itu dirubah menjadi tenaga, ya, atau dirubah menjadi asam amino. Asam amino ini adalah bahan baku untuk membangun sel-sel tubuh. Bahan baku untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak atau yang sudah tua, diganti dengan yang baru. Jadi asam amino ini akan beredar dari ujung paruh, ya, sampai ujung kuku, sampai ujung ekor, seperti itu. Nah, ketika burung ini memproses makanan ini, merubah menjadikan tenaga, ini ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu. Sama seperti manusia. Jadi Tuhan itu menciptakan sistem metabolisme itu ada maksudnya. Kenapa diciptakan yang metabolisme cepat, kenapa diciptakan yang metabolisme lambat? Agar manusia itu bisa mengelolanya sesuai kebutuhan. Kalau kita bermain burung di musim kemarau, ini cocoknya yang metabolisme lambat atau yang cepat, seperti itu. Kalau kita bermain di musim penghujan, nah seperti apa? Om, lah saya ini ndak lomba ya om. Cuman untuk rumahan, ini cocoknya yang cepat atau yang lambat. Nanti kita akan bahas satu persatu cara menstabilkan metabolisme. Yang dihindari itu kan adalah metabolisme yang terlalu cepat dan metabolisme yang terlalu lambat. Jadi teman-teman tolong dihilangkan ya. Oh, yang bagus itu yang metabolismenya cepat. Nah, belum tentu juga teman-teman. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka bisa berubah menjadi yang terlalu cepat. Loh om, yang bagus itu yang metabolisme lambat. Belum tentu juga. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka burungnya akan berubah menjadi metabolisme yang terlalu lambat. Seperti itu. Nah, saya akan jelaskan ya. Jadi kita akan mencoba untuk memahami dulu hewan apapun ya yang kita pelihara. Bisa kucing, bisa anjing, bisa yang iguana atau ular gitu ya. Atau kalau kita lihat di taman safari atau di tempat sirkus itu ada binatang-binatang buas seperti harimau, itu bisa dirawat, dijinakkan, dilatih jadi pinter, diajak main, cari duitnya. Itu semua kan butuh pemahaman teman-teman. Jadi demikian pula dengan kita memelihara burung anis kembang. Kalau kita gagal memahami
yang namanya tadi sistem metabolisme tubuh, maka anis kembang kita nggak akan benar-benar. Sudah disetting, sudah di otak-atik, sudah nonton channel YouTube di sana di sini, kok saya kok gagal ya, padahal burung anis kembang saya itu jantan, kenapa ndak bisa ngerol? Nah seperti itu. Nah sekarang saya akan mengajak semua sobat anis kembang untuk memahami yang pertama kali adalah metabolisme lambat ya. Nanti pada saat kita mengupas, membedah metabolisme lambat ini, teman-teman akan saya arahkan nanti goalnya ya kepada extra fooding, kepada cara mandi, kemudian kepada cara jemur. Ini kan yang pasti di otak-atik teman-teman ya, yang setting sampai pusing. Itu. Nah, sekarang untuk metabolisme lambat punya ciri ketika diberi extra fooding dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar, itu hasilnya bukan semakin gacor, tapi burung justru akan menjadi diem, plonga-plongo, seperti itu teman-teman. Jadi burung yang punya metabolisme lambat ketika diberi extra fooding dalam jumlah banyak, hasilnya akan negatif, akan jelek, yaitu burung tadi menjadi plonga-plongo, menjadi yang awalnya gacor berubah jadi tidak gacor. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli kemudian awalnya datang di rumah itu gacor, kemudian dijor extra fooding, sekarang burungnya cuma diem atau ngeriwi, berarti metabolismenya adalah kelompok yang lambat. Seperti itu. Udah ya, dipahami dulu ya tentang hubungan metabolisme lambat terhadap extra fooding. Sekarang hubungan metabolisme lambat terhadap jemur. Nah, untuk burung anis kembang yang punya metabolisme lambat, ketika dijemur dia akan menjadi bagus. Bagus itu yang seperti apa, Om? Burung akan mudah bunyi, entah itu ngeplong, entah itu ngerol. Kalau teman-teman benar dalam mengelola burung anis kembang ini, tadi kan sudah saya jelaskan EF-nya ya, extra foodingnya. Kalau teman-teman memberikan extra foodingnya tepat, porsinya tidak terlalu banyak, maka pada saat dijemur, burung anis kembang yang awalnya diem atau seperti plonga-plongo, apa ya bahasa Indonesianya plonga-plongo ini, seperti bengong gitu loh teman-teman. Nah itu nanti ketika dijemur akan on, dia akan mulai bunyi ngeriwi, kemudian ngeplong. Bahkan kalau yang sudah pas, tiba-tiba enak-enak dijemur, dia habis-habis rebahan gitu ya, tiba-tiba jadi ngerol ketika terpancing suara anis kembang lain atau burung lain, entah burung kecil, entah burung besar, entah burung peliharaan kita sendiri atau burung liar, dia tiba-tiba ngerol. Nah itu cirinya. Kalau dijemur makin bagus. Itu untuk metabolisme lambat. Sekarang hubungan metabolisme lambat dengan pola mandi. Untuk burung anis kembang metabolisme lambat ya, kalau sering dimandikan itu malah jadi blow on atau pelonga-pelongo tadi teman-teman. Yang awalnya tidak giras jadi giras, yang awalnya jinak jadi semi jinak. Nah seperti itu. Yang awalnya kelihatan loyo, semakin loyo, semakin lemes letoy gitu, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang harus dipahami teman-teman. Kalau sudah merawat, dimandikan tiap malam katanya menaikkan birahi, tapi burung saya Om, kalau dimandikan tiap malam Om tambah bengong, tambah plonga-plongo, terus jadi giras, loncat sana loncat sini, padahal nggak ada apa-apa loh Om, saya taruh di ruang tamu yang tenang, kok burung jadi loncat sana loncat sini. Ini over emosi apa over birahi,
Bukan itu jawabannya. Tapi karena burung anis kembangnya adalah tipe metabolismenya lambat, dimandikan setiap hari atau setiap malam, hasilnya seperti itu, negatif teman-teman. Terus bagaimana untuk memiliki burung anis kembang yang gacor tapi dia tipe metabolisme lambat? Yaitu kembali kepada tadi, kita berikan extra fooding yang tidak terlalu banyak. Ya, saya itu untuk yang metabolisme lambat itu akan saya cek dengan kotorannya lagi gitu teman-teman. Jadi kalau saya kasih satu dulu teman-teman. Caranya seperti itu. Jangan langsung ngegas 3 atau 5 untuk yang metabolisme lambat. Dikasih satu. Kita amati, kita kasih 1 ekor pagi dan sore. Itu kita amati paling tidak itu minimal 3 hari teman-teman. Nanti akan kelihatan hasilnya. Kalau diberi jangkrik 1 itu jadi ngeplong apa tetap blow on. Nah seperti itu teman-teman. Nanti bisa dinaikkan lagi. Tapi ingat ya teman-teman, extra fooding ini, pemberian extra fooding ini tidak akan lepas dari yang namanya mandi dan jemur. Jadi kalau memberi extra fooding sedikit, jemurnya harus ditambah gitu ya, harus dirutinkan seperti itu. Kemudian untuk mandinya jangan setiap hari gitu. Kalau setiap pagi ya jangan juga gitu. Jadi untuk yang metabolisme lambat itu idealnya mandinya itu bisa 2 hari sekali seperti itu. Nanti teman-teman coba kalau 2 hari sekali, lakukan selama 3 hari. Hasilnya bagaimana? Seperti itu. Diberi extra fooding 1 ekor, lakukan minimal 3 hari dulu. Hasilnya bagaimana? Dijemur rutin, misalkan 30 menit atau 45 menit. Ya. Hasilnya bagaimana? Oh iya, ada teman dari Banyuwangi yang tanya, jemur yang benar itu seperti apa sih Apakah ketika burung sudah mangap loncat-loncat kemudian kita teduhkan? Karena saya ini sering ditipu di PHP sama burung gitu. Saya jemur sebentar kakinya diangkat 1, saya jemur lama kakinya diangkat 1. Nah untuk burung-burung yang sering ngeprank kita ini ya sering PHP kita, teman-teman harus tahu bahwa itu ciri-ciri burung manja. Jadi caranya waktu jemur teman-teman, kasih aja cepuk air yang ukurannya besar, kasih makan di situ fur ya. Kemudian burung dijemur sekuatnya. Gitu. Nanti ketika dia sudah mulai minum, itu bisa diakhiri, bisa di stop jemurnya. Berarti sudah cukup seperti itu. Tapi kalau dia belum minum, ya jangan dihentikan, lanjut aja, enggak apa-apa. Enggak mungkin burungnya jadi mati, enggak. Karena di sangkar itu kan sudah ada air minum dan furnya seperti itu. Itu caranya supaya kita enggak kena prank ya, enggak kena tipu sama burung anis kembang. Nah, sekarang kalau itu sudah dipahami, silakan teman-teman yang punya burung anis kembang metabolisme lambat praktekkan itu. Nah, sekarang untuk yang metabolisme cepat, bagaimana Sama, kita akan menghubungkan pola metabolisme tubuh yang cepat ini dengan extra fooding, dengan mandi, dan dengan jemur. Untuk metabolisme cepat, itu makannya pasti banyak burung ini. Ya, boros extra fooding. Semakin banyak, ya, dia semakin bagus, semakin on. Seperti itu teman-teman. Jadi ada teman yang menyarankan kalau ingin cepat ngerol, dijor extra fooding. Yes, itu betul. Asalkan metabolismenya cepat. Kalau metabolismenya lambat, dijor extra fooding malah melempem, malah bisu. Seperti itu teman-teman. Itu ya teman-teman pahami. Terus kemudian sekarang hubungan metabolisme cepat dengan mandi. Ya, untuk mandinya teman-teman,
ya, yang metabolisme cepat ini dirutinkan, dibuat setiap hari, boleh pagi, boleh sore, boleh malam, itu hasilnya akan semakin bagus. Jadi kebalikannya dengan metabolisme lambat ya. Kalau metabolisme lambat dimandikan tiap hari malah jelek, tapi kalau metabolisme cepat dimandikan setiap hari atau dirutinkan mandi, hasilnya malah bagus. Kadang sambil selesai mandi dia sudah ngerol seperti itu hasilnya bagus ya. Sekarang hubungan metabolisme cepat dengan penjemuran. Untuk burung yang metabolismenya cepat ya, jangan dijemur terlalu sering. Karena apa? Kalau burung metabolisme cepat dirutinkan atau tiap hari dijemur, malah hasilnya jelek, teman-teman. Seperti itu. Nah, kebalikannya dengan burung metabolisme lambat, kalau dijemur makin bagus. Seperti itu. Jadi itu teman-teman yang harus benar-benar teman-teman pahami, agar burung-burungnya teman-teman ini punya arah rawatan yang jelas gitu, tidak terbolak-balik. Yang seringkali gagal itu kan karena terbolak-balik, teman-teman. Yang metabolisme cepat dirawat dengan cara metabolisme lambat, yang metabolisme lambat dirawat pakai metabolisme cepat. Seperti itu. Oh ya terkait kotoran sekarang, katanya Om Fendi paling mudah membedakan metabolisme itu dari kotoran. Yes, betul. Jadi untuk kotoran burung yang metabolisme cepat itu cenderung kecil-kecil ya, dan tidak menumpuk atau berkelompok. Tuh. Ada yang berkelompok 1 titik, ada yang berkelompok 2 titik, itu yang untuk metabolisme lambat. Tapi yang untuk metabolisme cepat itu menyebar. Minimal itu dia segaris dengan dengan kayu pangkringan. Artinya dia itu aktif bergerak, teman-teman. Jadi seperti itu. Makanya kotorannya tersebar gitu. Nah, untuk yang metabolisme lambat ya, itu kotorannya memang cenderung besar. Sebesar sedotan lebih besar dari sedotan itu loh, air mineral gelas itu loh. Lebih besar daripada itu, sebesar supit mie, atau kadang itu bisa sebesar jari kelingking kita, seperti itu. Itu untuk yang metabolisme lambat, dan dia berkelompok. Ada berapa titik kelompok kotoran seperti itu. Apalagi kalau teman-teman males membersihkan, waduh, bisa menggunung itu, numpuk sampai jadi gunung. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri yang metabolisme lambat. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait pola rawatan untuk burung metabolisme cepat dan metabolisme lambat. Harapan saya teman-teman bisa paham, tidak terbolak-balik ya. Jika masih ada kendala, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jika memerlukan konsultasi lebih lanjut dengan bukti-bukti pendukung seperti video atau foto, silakan aja kirim ke WA saya. Nomor WA ada di deskripsi video. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika video ini dirasa bermanfaat, membuat teman-teman semakin semangat merawat burung anis kembang. Silakan tekan tombol like dan di-share ke teman-teman yang lain. Bagi yang baru nonton channel Sobat Anis Kembang dan dirasa channel ini masuk akal, memberi manfaat, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi dan video-video terbaru dari Sobat Anis Kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, salam satu jiwa Anis Kembang, tatidut, krek-krek. Never
Give me